Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Rohmat Link ini. Dalam tutorial kali ini, pertemuan kali ini kita membahas tentang soal-soal latihan untuk siswa kelas 6, untuk siswa kelas 6 SD, sekolah dasar ya. Ini sebagai bahan untuk latihan. Kemudian di dalam latihan ini mudah-mudahan bisa membantu. Oke, jadi jangan lama-lama, langsung kita ke topik pembahasan, yaitu mengisi soal-soal latihan mulai dari nomor 1 dan seterusnya. Oke, langsung saja. Jadi untuk yang pertama, soal pertama adalah kemampuan tumbuhan dan hewan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya disebut adaptasi. Jadi mana ekosistem adaptasi? Jadi yang C. Kita silang yang C. Jadi ini ya, menyesuaikan diri dengan lingkungan disebut adaptasi. Kemudian nomor 2, tumbuhan putri malu mempunyai ciri khusus berupa putri malu itu dia kalau disentuh akan layu. Coba sentuhan, peka terhadap sentuhan, mengatup daunnya jika disentuh. Oh ya, yang ini, yang A. Jadi kita silang yang A. Oke, itu ciri khas khusus untuk putri malu ya. Selanjutnya nomor 3, berikut hewan yang dikelompokkan berdasarkan jenis makanannya. Hewan yang dikelompokkan berdasarkan jenis makanannya itu yang satu jenis apa ya? Satu jenis kalau burung-burung, kalau hewan piaraan, kalau jenis sapi ya berkaki 4. Kita cari yang burung, coba yang burung berdasarkan. Nah ini ada singa, sapi, beruang, itu dia berkaki 4 tapi beda makanannya. Kelinci, kerang, dan elang jauh ya. Ayam, bebek, tikus jauh juga. Nah ini yang merpati, gagak, dan elang, dia satu jenis burungnya, kemudian makanannya nggak jauh beda ya. Jadi yang jawabannya adalah D. Kita silang yang D. Kemudian nomor 4, hewan yang memakan daging disebut karnivora, omnivora, herbivora, insektivora. Pemakan daging karnivora ya. Nomor 4, hewan yang memakan daging itu kalau karnivora segalanya ya. Omnivora, herbivora, tumbuhan, insektivora. Omnivora ini ya. Kita silang, jawabannya B. Omnivora, pemakan daging. Kemudian nomor 5 kita turunkan. Bagi tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai bahan bangunan adalah bagian tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Biasanya dibuat kayu balok atau kayu usuk ya. Bagian bunga tidak mungkin, biji tidak mungkin, buah apalagi. Jawabannya adalah batangnya dibuat balok untuk bangunannya. Kita silang yang C, batang. Kemudian nomor 6, badak bersula 1 adalah hewan yang dilindungi. Tujuan perlindungan hewan tersebut adalah untuk objek foto, agar perkembangan biakannya bagus, agar tidak punah, untuk diambil kulitnya. Karena ini udah hewan langka, jadi supaya tidak habis, agar tidak punah. Jawabannya adalah C. Kita silang yang C ya. Oke, kemudian ke bawah, nomor 7. Tanaman pisang dan tebu mempunyai kesamaan, dapat berkembang biak dengan cara geragih, tunas, umbi batang, spora. Tebu, dia bertunas ya dari bawah ya. Bukan umbi, bukan spora juga. Spora ini untuk jamur. Itu tunas, jawabannya adalah B.
Oke, kita silang yang B. Nomor 8. Nomor 8, urutan daur hidup lalat yang tepat adalah, kita lihat lalat. Daur hidupnya itu berawal dari telur, kemudian pupa, larva, lalat, dewasa. Jadi mana itu urutannya? Oh, yang A ya, telur, pupa, larva, lalat, dewasa. Jangan kebalik, larva dulu nanti salah. Yaitu telur dulu, pupa, jadi larva, kemudian jadi lalat dewasa. Nah, kemudian selanjutnya nomor 9. Hubungan dua makhluk hidup yang saling menguntungkan dinamakan simbiosis, paratisme, komensalisme, mutualisme, organisme. Parasit itu numpang, salah satu rugi ya. Nah, komensialisme bukan, organisme bukan. Nah, di mutualisme jawabannya adalah C, saling menguntungkan. Oke, nomor 10. Manakah hubungan antara dua makhluk hidup berikut yang membentuk simbiosis komensialisme? Komensialisme nomor 10. Hubungan burung jalak dengan kerbau. Dia saling berdampingan ya. Saling membantu juga. Itu biasa kerbau kupu-kupu dan bunga. Tapi ini kalau bunga diambil ininya aja ya. Sama kupu. Tapi dia saling menguntungkan juga, hampir mirip dengan mutualisme. Tapi dia berhubungan dengan pekerjaannya atau kegiatannya sehari-hari. Itu kerbau dan jalak. Mana kerbau dan jalak yang sering, yang mendekat? Oh, ini A ya. Kita silang yang A. Oke, kemudian nomor 11. Nomor 11, berikut ini yang tidak termasuk rantai makanan dalam ekosistem sawah adalah yang ada di sawah ya. Itu dia beruntai. Apa sapi di sawah enggak? Tidak. Tikus iya, belalang iya, tapi dia banyakkan di perkebunan belalang ini. Jawabannya adalah yang tidak termasuk ya. Tikus itu di sawah iya, belalang iya. Kemudian padi otomatis. Nah, ini sapi ya. B jawabannya. Oke, nah itu sampai nomor 11. Kemudian kita lanjutkan nomor berikutnya. Nomor 12. Kita perbesar dulu. Tidak terlihat. Nah, nomor 12. Mendirikan rumah di bantaran sungai dapat mengakibatkan kita mendirikan rumah di pinggir sungai. Bantaran itu di pinggir sungai ya. Sungai menjadi bersih, ikan menjadi terawat, terjadi banjir, terjadi tanah longsor. Pinggiran sungai harusnya ditanami dengan bambu atau tumbuhan kayu-kayu besar, jangan didirikan rumah yang akan jadi banjir ya. Kemudian yang pasti karena di daratan pinggir sungainya kita gundulin, terjadi longsor. Longsor D ya. D kita silang, jawabannya adalah D. Kemudian 13. Untuk mencegah terjadinya erosi di daerah perbukitan, maka para petani membuat, nah di perbukitan itu kalau mau menanam padi, dia pengen bertani, tapi cara bertaninya di lereng itu tidak bisa seperti di tanah rata, harus dibuat undak-undak. Undak-undak itu dalam bahasa IPA ya adalah terasiring. Mana terasiring? A ya, jawabannya A, terasiring. Yang siring-siring lereng bukit dibuat seperti siring-siring, kemudian bisa ditanamin palawija dan tanaman sawah lainnya. Oke, nomor 14. Pengikisan tanah di daerah pesisir pantai disebabkan gelombang air laut dinamakan, kalau di di gunung itu
erosi, di sungai banjir. Ini pesisir. Di pesisir itu namanya adalah pengikisan tanah ya. Oh, pengikisan tanah sama. Kalau tsunami ini bentuk gelombang. Abrasi ini pergeseran. Tapi kalau erosi ini adalah perusakan, pengikisan. Kurang. Kalau abrasi bergeser aja. Kalau erosi dia mengikis. Jadi yang benar adalah erosi. C ya. Oke. Kemudian ke nomor 15. Tanaman eceng gondok batangnya berongga yang berfungsi untuk menyerap. Berongga berarti memudahkan menyerap air. Menyerap air, mempercepat penguapan. Dia berongga ya. Menyerap air. Ya, tapi kurang tepat. Yang tepat adalah penguapan. Menguap, tapi dia mengurang apa mempercepat. Lebih tepatnya adalah mempercepat karena rongga itu kan bolong. Maka dia penguapannya lebih cepat. Jadi jawabannya karena eceng itu di air juga, kalau dia tidak berongga dia tidak akan mengapung. Tepatnya adalah mempermudah mengapung di air. Jawabannya adalah D ya. D kita silang. Oke. Kemudian 16. Jaringan pembuluh floem pada tumbuhan berfungsi. Di dalam tumbuhan itu kan ada seperti jaring-jaring. Itu ada fungsinya masing-masing. Kita geser dulu, yaitu dari bawah sampai ke atas itu dia fungsinya untuk mengangkut air, zat makanan. Nah, yang akan diproses oleh daun berarti dia mengangkut. B ya, mengangkut air dan zat hara dari akar ke seluruh bagian daun. Ke-16 B, fungsinya adalah pembuluh floem di tumbuhan ya. Jadi jawabannya B. Kemudian nomor 17, ini tentang mata. Pupil pada mata berfungsi untuk mengatur warna cahaya, bukan pupilnya. Dia bergerak kanan kiri, tempat terbentuknya bayangan, bukan. Mengatur jumlah cahaya. Nah ini, mengatur jumlah cahaya, tepatnya seperti yang C. Pupil. Pupil bukan C. Tapi ini yang D ya, lebih tepatnya yang D ini. Dia tugasnya menerima kemudian meneruskan ke otak. Nah ini kalau yang menerima itu lensanya, kalau pupil itu bagian dalamnya, dia meneruskan ke otak agar yang dilihat itu diterima oleh cermin mata, maka akan disampaikan ke otak, oh itu warnanya ini, gitu ya. Kemudian nomor 18, bulu hidung pada organ pernafasan manusia berfungsi untuk bulu hidung, untuk menyaring ya. Untuk menyaring, salah satunya untuk menyaring iya. Memisahkan racun di udara bisa, mengatur kekebalan udara iya, tapi lebih tepatnya ke ini pertukaran ya. Selain menyaring, dia juga bisa menukarkan O2 dengan CO2. Ini yang tepat. Sebenarnya ini tugasnya bulu hidung semua, tapi yang pas adalah fungsi utamanya adalah ini penukaran organ O2 dan CO2 itu udara yang kita hirup supaya bersih kembali. Kemudian 19, enzim tripsin berfungsi untuk enzim tripsin. Itu di dalam tubuh kita ini ya. Biasanya yang gemuk. Untuk lemak biasanya mana ya? Lemak yang ada kata lemak. Oh ini. Mengurai pepton menjadi senyawa asam amino, bukan mengubah lemak. Nah ini. Mengubah lemak menjadi asam lemak. Ini tripsin. Tripsin enzim yang ada di tubuh kita kayak
sejenis cairan getah bening, tapi dia bukan di dalam hati, tapi di permukaan kulit, di bagian kulit. Nah, ini untuk menyerap lemak agar bisa stabil, maka inilah fungsinya enzim tripsin. Kemudian nomor 20. Nomor 20 adalah berikut yang bukan merupakan pengelompokan rangka manusia adalah, rangka manusia itu dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang bukan yang kita cari yang bukan. Rangka kepala, rangka gerak, rangka badan, rangka kaki ya. Rangka kaki ini salah satu dari rangka gerak. Maka dia udah ada persamaan dengan ini, maka dia tidak termasuk dalam bagian pengelompokan rangka manusia. Jawabannya adalah C. Oke. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal berikutnya kita lanjutkan ke ini. Nah, ke ini. Nomor 23. Ciri fisik yang dialami laki-laki pada masa pubertas kecuali. Nah, fisik laki-laki itu akan berubah ketika dia dalam masa puber. Yang tidak tumbuh jakun, dada menjadi bidang, pinggul membesar, suara menjadi berat. Nah, yang tidak bagi laki-laki adalah yang C. Kita silang yang C. Oke. Kemudian nomor 24, penyakit kekurangan sel. Penyakit kekurangan sel darah merah dinamakan leukemia, anemia, hipertensi, trombrosit leukemia kekurangan sel darah merah, lemas, anemia itu pelupa, hipertensi darah tinggi, trombosit itu darah rendah. Kemudian nomor 25, ketika kamper diletakkan di lemari, maka lama-lama kan semakin habis. Jenis perubahan wujud yang terjadi pada kamper itu adalah kamper memuai harusnya. Pembukuan bukan, penguapan menguap dia. Lama-lama akan habis. Penyubliman bukan, pencair bukan. Ini penguapan, jawabannya adalah A. Nomor 25. Nomor 26, botol air mineral banyak menggunakan bahan dari plastik. Hal itu karena plastik bersifat kedap air dan ringan, berat dan tidak berkarat, lentur namun berkarat, kedap air dan tahan panas. Dia kedap air dan ringan, plastik. Jawabannya adalah A. Oke. Selanjutnya, proses pemindahan panas yang terjadi ketika menjemur baju di siang hari adalah, sebentar ya. Oke, terlalu kecil. Kita besarkan sedikit. Oke. Nomor 27, proses perpindahan panas yang terjadi ketika menjemur baju di siang hari adalah konveksi, konduksi, radiasi, konjungsi. Konjungsi ya. Nah, kemudian nomor 28, berikut yang merupakan perpindahan panas secara konveksi adalah yang nomor 27 konveksi, salah, maaf ya. Jawabannya adalah konveksi. Nomor 28. Nomor 28, berikut ini yang merupakan perpindahan panas secara konveksi. Gelas, keringnya padi saat dijemur. Oke. D. Jenis gaya yang terjadi saat bermain ketapel adalah gaya pegas. Mana? Gaya panas, gravitasi, gesek, pegas. D ya.
Kita silang lagi. Oke. Kemudian soal terakhir ya. Mobil yang bertabrakan menjadi ringsek. Pengaruh gaya yang terjadi pada hal tersebut adalah gaya mengubah arah benda, gaya menyebabkan benda bergerak, gaya dapat merubah bentuk benda, ya. Karena gaya dorong, maka benda itu berubah. Oke, terima kasih sampai di sini. Untuk adik-adik yang belajar mengerjakan soal, ini salah satunya adalah belajar dengan cara mengerjakan latihan-latihan. Semoga soal-soal ini bisa membantu untuk menambah pengetahuan, dan untuk selanjutnya nanti akan kita sambung di pelajaran berikutnya. Dan untuk adik-adik yang sudah menonton, terima kasih ya. Jangan lupa itu tombol subscribe-nya yang warna merah, ada tulisan subscribe, itu diklik ya atau ditekan, dan tombol loncengnya dan jempolnya juga ya. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa membantu. Nanti kita sambung di lain kesempatan. Mudah-mudahan adik bisa menambah wawasan ilmunya supaya bisa menjadi lebih pintar, cerdik. Oke, sampai jumpa kembali di lain kesempatan.